Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Nadia. Oke, kali ini gue mau coba menyelesaikan soal tentang distribusi Poisson. Nah, di layar kita udah ada soal tentang distribusi Poisson, yaitu isi soalnya, berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probabilitasnya. Probabilitas yang kita hitung adalah mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, kita harus tahu dulu nih, definisi dari distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson adalah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Step yang pertama, kita harus tahu rumus dari distribusi Poisson dulu. Nah, rumus dari distribusi Poisson adalah P dalam kurung X sama dengan E lambda E pangkat lambda min lambda. Sebentar, kita cari yang pas dulu ya. Ini lambda min pangkat min lambda. Nah, kurang kecil. Pangkat min lambda. Dikali, ini kali nih ya. Dikali lambda pangkat X. Lambda pangkat X. Nah, dibagi X faktorial. Ini kita hapus dulu ya. Kita sejajarkan. Oke, ini rumus dari distribusi Poisson. Untuk penyelesaiannya, ya kita jelasin dulu. Di sini ada P adalah probabilitas dari kelas sukses. X adalah jumlah kejadian. E sama dengan konstanta atau bilangan angka natural. Jadi E itu ada nilainya. Jadi nilai E adalah 2,71828. Untuk penyelesaiannya, step yang pertama adalah kita harus mencari P-nya dulu. Kita harus cari P-nya. P di sini sama dengan 100. Jadi di dalam soal P itu kan probabilitas dari kelas sukses. Nah, kelas sukses di sini ada 100 yang sudah diketahui ada 100 lembar yang rusak. 100 per dibagi 10.000. Nah, dibagi 10.000 sama dengan 0,01. Oke. P-nya udah ketahuan. Sekarang kita cari N-nya. Nah, N di sini kita tulis dulu ya, keterangan dari N. N adalah jumlah atau ukuran populasi. Jumlah atau ukuran populasi. Nah, di sini kita tulis N. N-nya sudah diketahui di dalam soal, jumlah ukuran populasinya sama dengan
1000 lembar kertas. Ukuran populasinya ada 1000 lembar kertas. Selanjutnya, kita cari lambdanya. Nah, rumus lambda adalah N dikali P. Ya, N dikali P. Lambda, sini nggak ada simbol lambda, kita gambar aja lambda. Lambda sama dengan kan lambda rumusnya N dikali P. Oke, kita tulis di bawahnya. Jadi lambdanya sama dengan 1000 dikali 0,01. Hasilnya sama dengan 10. Nah, ketemu lambdanya udah ketemu 10. Selanjutnya kita cari mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Berarti mendapat paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Berarti yang paling banyak bisa jadi 2 lembar kertas, bisa jadi 1 lembar kertas, bisa jadi 0 lembar kertas. Nah, cara menulisnya seperti ini. P dalam kurung paling banyak. X dulu, X 2. Tutup kurung. Nah, sama dengan cara menghitungnya kan tadi saya bilang kan banyak 2 lembar kertas yang berarti paling banyak bisa jadi 2 lembar kertas, bisa jadi 1 lembar kertas, bisa jadi 0 lembar kertas. Cara penulisannya P dalam kurung X sama dengan 0 tutup kurung ditambah P X sama dengan 1 tutup kurung ditambah P X sama dengan 2 tutup kurung. Oke. Nah, ini hasil ini yang akan kita cari nih. Cara penyelesaian selanjutnya, P dalam kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan kita masukin rumus dari distribusi Poissonnya. Nah, kita cari jumlahnya. Tadi kan nih rumus distribusi Poisson adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X sama dengan X faktorial. Kita masukin E-nya. E tadi di sini sudah tertulis konstanta bilangan angka natural. Nilai E adalah 2,71828. 2,71828. Pangkat, kita kasih pangkat. Di atasnya min 10. Ya.
dikali sini kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Nah, ini sama dengan kita dapat hasilnya 0,002269. Ini kita kasih per dulu ya. Per 2. Karena kenapa 2? Dari pertanyaan 2 lembar kertas yang rusak. Dua faktorial berarti 2 dikali 1 dikali 0 gitu. Karena kan cuma 2 kejadian aja. 2 faktorial. Nah, kita dapatkan hasilnya 0,002269. Untuk P X sama dengan satunya, P X sama dengan 1. Kita total juga. 2 E-nya sama dengan 2,71828 pangkat min 10 min 10 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 per X faktorial. X faktorial di sini berarti 1 sampai nanti ke 0. 1 faktorial. Nah, sama dengan di sini kita mendapatkan hasil 0,000453. Oke. Untuk yang P0-nya, P sama dengan 0-nya, dua koma 71828 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 0 per
X faktorialnya berarti 0. 0 faktorial. Oke, anggap aja bagus lah ya. Malah jelek. Sini kita hasilkan indefinite atau tidak terhingga populasinya. Jadi kita tulis 0 aja di sini ya. Nah, untuk jumlahnya, total dari Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 0. Kita total 0,2269 ditambah 0,000453 ditambah 0,002722. Kita dapatkan hasilnya di sini adalah 0,002722. Ini untuk soal distribusi Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nadia. Oke, jadi kali ini gue mau mencoba menyelesaikan soal dari distribusi binomial. Oke, di sini udah ada contoh soal dari distribusi binomial. Isi soalnya itu, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan, dilakukan 5 kali tendangan. Pertanyaannya, peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah... Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke hitung-hitungannya, kita harus tahu dulu nih, definisi dari distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Nah, proses Bernoulli itu apa? Proses Bernoulli adalah proses yang menghasilkan 2 kejadian yang mana kejadian satu dan kejadian yang lainnya saling berkomplement. Nah, untuk masuk ke pembahasannya, di sini kita udah punya rumus ya. Jadi rumus distribusi binomial adalah P dalam kurung X. X itu sama dengan K ya. Tutup kurung sama dengan kombinasi N dan K dikali P pangkat K dikali Q pangkat N dikurang K sama dengan N faktorial per K faktorial dalam kurung N dikurang K faktorial. Nah, untuk penjelasannya, kan ini kita masih simbol-simbol ya. Untuk lebih jelasnya, supaya lebih paham, kita kasih penjelasan di sini. P sama dengan, P itu adalah peluang sukses dari suatu kejadian. Di dalam soalnya sudah tertulis nih, peluang suatu kejadiannya ada 3/5. Oke, clear ya. Kemudian selanjutnya ada X atau K. X atau K itu sama. Jadi artinya jumlah kejadian yang sukses. Kita dapatkan di sini hasilnya 3. Jumlah kejadian yang mampu menahan 3 kali tendangan penalti ada 3. X-nya sudah ketahuan 3,
Kemudian Q. Q adalah kegagalan atau kalau di masalah soal ini adalah yang tidak mampu menahan tendangan. Nah, Q sendiri ada rumusnya. Rumusnya adalah 1 dikurang P. P-nya di sini 3/5. Jadi sama dengan 1 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Oke, Q-nya sudah ketemu, hasilnya 2/5. Kegagalannya berarti ada 2/5. Selanjutnya, N. N sama dengan percobaan yang didapatkan. Dari hasil percobaan di atas, soal ini kita dapatkan 5 kali. 5 kali tendangan. N juga udah dapat. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaiannya. Rumusnya, kita gabungkan ke rumusnya. P dalam kurung X. X-nya kita sudah dapatkan 3. Kemudian N sama dengan 5. N-nya 5 sama dengan kombinasi 5 dan 3 dikali 3/5 pangkat 3. 3/5 pangkat 3. Pangkatnya maksudnya ini K ya. K-nya sama dengan 3. Kemudian Q-nya di sini ada Q pangkat N dikurang K. Q-nya kita dapatkan 2/5 pangkat 5 dikurang 3. Kenapa 5 dikurang 3? Dari 5-nya N dikurang K-nya 3 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita selesaikan kombinasinya. Kombinasi 5 dan 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kalau dijumlah hasilnya 10. Kemudian kita aplikasikan. Langsung kita proses totalnya. Jadi 10 kita turunin dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2 sama dengan 10-nya kita tulis lagi di sini. 10 dikali 3 pangkat 3 hasilnya 27. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Dikali di sini 2 pangkat 2 hasilnya 4, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kenapa ini dicoret? Karena ini dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Hasil yang kita dapatkan dari 2 dikali 27 dikali 4 sama dengan 216 per 2 dikali 125 dikali 5 sama dengan 625. Jadi peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah hasilnya 216 per 625. Oke, sekian penjelasan video dari distribusi binomial dari gua. Mungkin banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.